di video pembelajaran yang dipersembahkan oleh MSC Aksio dan Math Edu Study. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi uji normalitas, di mana uji normalitas ini terdapat beberapa uji, yaitu uji Chi kuadrat, uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, dan kita akan mempraktekkan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk menggunakan SPSS. Semoga teman-teman dapat mengikuti video pembelajaran ini dengan baik dan selamat belajar. Uji normalitas menggunakan uji C kuadrat atau chi-square yang biasa disimbolkan dengan X kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan distribusi dengan variabel acak kontinu. Pengujiannya itu dengan membandingkan antara dua kurva, yaitu kurva A dan kurva B, di mana kurva B merupakan kurva dari data yang telah dihasilkan dan kurva A merupakan kurva standar. Jika B tidak berbeda secara signifikan dengan kurva A, maka B itu merupakan data yang berdistribusi normal. Nah, uji C kuadrat ini bertujuan untuk menguji normalitas dalam sebuah data kelompok. Kemudian karakteristik penggunaan uji C kuadrat. Yang pertama yaitu populasinya bisa 2 atau lebih data atau disebut dengan data berkelompok. Dan yang kedua yaitu berupa data nominal atau tidak berurutan. Yang ketiga yaitu sampelnya lebih dari atau sama dengan 30. Yang keempat yaitu setiap sel harus terisi. Jika kurang dari 5, maka akan digabungkan menjadi satu sel. Selanjutnya langkah-langkah uji C kuadrat. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Terdapat H0 dan H1, di mana H0 merupakan hipotesis yang kita buat dan kemudian H1 merupakan kebalikan dari H0. Selanjutnya yang kedua yaitu mencari taraf signifikan atau alfa yang umumnya 1% atau 5%, dimana jika kurang dari atau sama dengan 1%, maka H0 akan diterima, dan sebaliknya jika lebih dari 1%, maka H0 akan ditolak. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Jika X kuadrat hitung kurang dari atau sama dengan X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan X kuadrat tabel, di mana X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurangi alfa atau taraf signifikan dikali K dikurangi 3, dengan K yaitu banyak kelas. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu perhitungan X kuadrat hitung. Terdapat beberapa bagian. Untuk A yaitu membuat daftar distribusi frekuensi berupa tabel. Selanjutnya yang B yaitu mencari mean atau rata-rata dan standar deviasi dari data tersebut dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yang C yaitu menentukan batas tiap-tiap kelas. Nah, batas-batas tiap-tiap kelas ini dihitung dari batas sebelah kiri dikurangi dengan 0,5. Selanjutnya, D. Lakukan perhitungan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya untuk setiap kelas dengan formula ZI sama dengan batas kelas yang tadi telah dihitung dikurangi dengan min per standar deviasi. Selanjutnya, E. Menentukan luas 0 sampai Z dengan tabel Z sebagai berikut, di mana perhitungan ZI tadi dicocokkan dengan tabel Z. Selanjutnya yang F yaitu menentukan luas tiap kelas interval dengan mengurangi luas 0 sampai Z yang tadi dikurangkan dengan luas 0 sampai Z setelahnya. Selanjutnya G menentukan frekuensi yang diharapkan atau EI. Selanjutnya yang terakhir H menentukan X kuadrat hitung, di mana OI merupakan frekuensi dari data tersebut. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dari X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel berdasarkan kriteria pengujian. Kita menentukan apakah H0 diterima atau ditolak dan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memahami materi tersebut, maka simaklah contoh soal berikut ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai
contoh penerapan dari uji normalitas. Di sini berbunyi dilakukan kajian kepada 64 mahasiswa sehingga diperoleh nilai ujian statistika yang tersaji pada daftar distribusi frekuensi sebagai berikut. Jadi ini merupakan hasil nilai ujiannya. Kemudian ditanyakan, ujilah apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan taraf alfa sama dengan 5%. Untuk penyelesaian soal ini yaitu yang pertama, kita membentuk hipotesis uji normalitas terlebih dahulu. Di sini, H0 kita definisikan sebagai sampel dari populasi berdistribusi normal. Kemudian untuk H1 ini merupakan sampel dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Kemudian ada formulasi rancangan analisis dengan taraf kesalahan 5%. Untuk kriteria penerimaan H0-nya adalah terima H0 jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel. Untuk statistika hitungnya, kita di sini akan mencari nilai dari rata-ratanya terlebih dahulu, kemudian dicari simpangan bakunya. Nilai rata-ratanya atau min yang dilambangkan dengan X bar sama dengan sigma FXI per N. Di sini N-nya tadi jumlah responden ada 64 mahasiswa. Kemudian sigma FXI-nya yaitu ada 3.313 dan hasilnya adalah 51,77. Ini sudah dibulatkan. Kemudian untuk mencari simpangan bakunya, kita bisa menggunakan formula akar N sigma FXI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma FXI dikuadratkan per N kali N-1. Nah, bedanya yang sebelah sini, sigma fxi kuadrat dengan sigma fxi dikuadratkan, yaitu untuk yang ini tuh dikuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlah. Untuk yang sebelah kanan, sigma fxi ini dijumlah terlebih dahulu, baru dikuadratkan. Nah, kita masukkan angkanya, akar dari tadi N-nya itu adalah 64 mahasiswa, kemudian sigma fxi kuadratnya adalah 177.979 dikurangi dengan sigma fxi dikuadratkan yaitu tadi 3.313 dikuadratkan per N-1. N-nya 64 dikali N-1, 64 dikurangi 1. Hasilnya akan seperti ini, yaitu akar dari 414.687 per 4.032. Hasilnya yaitu 10,14. Ini adalah nilai dari simpangan bakunya. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai rata-ratanya atau min yang dilambangkan dengan X bar dan juga simpangan bakunya atau S sebesar 10,14. Langkah selanjutnya adalah menentukan batas kelas. Untuk menentukan batas kelas ini, untuk skor sebelah kiri kelas interval kita bisa kurangkan dengan 0,5, dan untuk skor sebelah kanan kelas interval ini kita bisa tambahkan dengan 0,5. 27 kita kurangkan dengan 0,5 adalah 20,5, kemudian 34 dikurangi 0,5 33,5, 41 kita kurangi 0,5 hasilnya adalah 40,5, kemudian 48 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 47,5, 55 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 54,5, dan 62 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 61,5, kemudian 69 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 68,5. Nah, kemudian yang sebelah sini kita menambahkan nilai luas kanan yaitu 75 dengan 0,5 sehingga diperoleh 75,5. Selanjutnya, setelah kita menentukan batas kelas interval, kita mencari nilainya, nilai z-score dari batas kelas interval. Tadi batas kelas intervalnya kita himpun ke data seperti ini. Nah, untuk mencari nilai z-score-nya, kita gunakan rumus z sama dengan batas kelas dikurangi nilai rata-rata diper simpangan baku. Nah, batas kelasnya telah kita peroleh tadi di sini adalah 26,5 yang pertama. Sebagai contoh, kita masukkan nilainya 26,5 dikurangi dengan nilai rata-ratanya.
nilai rata-ratanya tadi telah kita peroleh, yaitu adalah 51,77. Ini ya teman-teman, untuk nilai rata-ratanya udah kita dapatkan di awal tadi, yaitu 51,77. Dan untuk tadi simpangan bakunya yaitu 10,14. Kita tinggal masukkan saja pada formula mencari Z-score. Batas kelasnya tadi kita mencontohkan dengan 26,5 dikurangi 51,77 per 10,14. Hasilnya adalah negatif 2,49. Nah, untuk yang lainnya kita juga dapat peroleh nilai seperti ini, tentunya dengan menggunakan rumus yang sama. Nanti teman-teman bisa mencarinya dengan menggunakan rumus seperti ini. Z sama dengan batas kelas dikurangi rata-rata per simpangan baku. Setelah kita mencari nilai Z-score, langkah selanjutnya adalah mencari luas 0 dikurangi Z dari tabel kurva normal. Dengan memperhatikan tabel distribusi Z, kita akan memperoleh nilai Z-nya adalah sebagai berikut. Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya dari tabel normal. Ini sudah ada, jadi tidak perlu menghitung, tinggal dilihat saja pada tabelnya. Seperti yang di sini tuh ada Z 2,49. Jadi tanda negatifnya itu tidak berpengaruh ya teman-teman. Kita ketika mencari nilai dari 2,49 itu di tabel normal akan diperoleh nilai Z sebesar 0,4936. Kemudian untuk nilai yang lain pun akan diperoleh nilai-nilai luasnya adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman di sini tidak perlu menghitung, hanya perlu mengeceknya saja di tabel normal Z. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari luas tiap kelas interval. Nah, di sini caranya ketika tadi kita sudah memperoleh nilai Z dari tabel normal, kita data seperti ini. Nah, luas tiap kelas intervalnya itu kita kurangi saja dengan luas yang berikutnya, data yang berikutnya. Seperti misalnya di sini ada 0,4936, kita kurangi dengan batas yang luas dari data yang selanjutnya, yaitu 0,4641. 0,4936 dikurangi 0,4641, hasilnya adalah 0,0295. Begitu pula selanjutnya 0,4641 dikurangi dengan 0,3665. Hasilnya akan sama dengan 0,0976. Untuk data selanjutnya seperti itu terus sampai yang terakhir diperoleh seperti ini. 0,4904 dikurangi 0,4505 sama dengan 0,0399. Setelah kita mencari luas tiap kelas intervalnya, kita akan mencari frekuensi yang diharapkan. Nah, untuk mencari nilai frekuensi yang diharapkan, kita cukup mengalihkan luas tiap kelas intervalnya ini dengan banyaknya responden. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa N-nya itu adalah 64. Karena apa? Karena di sini penelitiannya itu mengenai 64 mahasiswa, mengenai nilai dari 64 mahasiswa. Sehingga ketika kita kalikan luas setiap kelas interval 0,0295 dengan 64, hasilnya adalah 1,888. Kita bulatkan sebagai 1,89. Begitu pula dengan luas setiap kelas interval yang selanjutnya, ada 0,0976 dikali dengan 64, nanti hasilnya dibulatkan menjadi 6,25. Begitupun dengan luas setiap kelas interval lainnya, sampai yang terakhir akan diperoleh 2,55 yang merupakan hasil dari 0,0399 dikali N 64. Nah, setelah kita peroleh frekuensi yang diharapkan, kita bisa menghitung nilai dari X kuadratnya. Nah, X kuadrat hitungnya kita bisa gunakan formula seperti ini. Sigma
OI dikurangi EI dikuadratkan per EI dari I sama dengan 1 sampai K. Nah, di sini O-nya itu merupakan banyaknya responden dari masing-masing kelas interval. Untuk lebih mudah mungkin kita bisa melihat tabel berikut. Nah, jadi ini kan ada kelas intervalnya. Tadi yang pertama kita kan mencari batas intervalnya terlebih dahulu. Sudah kita peroleh, kemudian kita cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya ini tadi menggunakan formula yang sudah dijelaskan. Kemudian ada luas 0 sampai Z-nya kita peroleh dari tabel normal Z. Kemudian luas setiap kelas intervalnya dengan mengurangkan luas ini dengan luas yang selanjutnya. Kemudian yang frekuensi harapan ini atau EI kita peroleh dari luas setiap kelas interval yang dikalikan dengan responden sebanyak 64 seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan tadi OI sudah diperoleh dari langkah awal. Ini merupakan jumlah responden dari masing-masing kelas interval ini. Jadi untuk kelas yang pertama ada sebanyak 1, kelas kedua sebanyak 9, kelas ketiga ada 13, kelas keempat ada 15, kelas kelima ada 13, kelas keenam ada 11, dan kelas yang terakhir ada 2. Nah, untuk totalnya di sini ada 64 mahasiswa. Nah, untuk menghitung X kuadratnya tadi, kita bisa masukkan saja data-datanya. OI untuk kelas interval yang pertama adalah 1 dikurangi EI-nya. EI-nya di sini ada yang pertama adalah 1,89 dikuadratkan, kemudian per EI-nya 1,89 ditambah kelas yang kedua di sini ada 9 mahasiswa dengan EI-nya adalah 6,25. Seperti ini. Nah, itu pun seterusnya sampai yang terakhir. Kelas yang terakhir ada 2 mahasiswa dengan frekuensi harapan 2,55. Kita dapatkan seperti ini. Nah, ketika kita jumlah semuanya, akan diperoleh X kuadrat hitungnya adalah 3,67. Berdasarkan statistik tabel, X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dari 1 dikurangi alfa kali K kurangi 3. 1 dikurangi alfa, alfanya tadi itu ada 5%, atau apabila kita bikin menjadi desimal menjadi 0,05, maka 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95. Kemudian K-nya adalah 3, K itu adalah kelas intervalnya tadi. 5, 6, 7. Ada 7 kelas interval dikurangi 3, 4. Nah, kita nanti di sini cukup melihat ke tabel dari C kuadratnya. Nah, diperoleh X kuadrat tabelnya adalah 9,49. Kesimpulannya, karena kita peroleh X kuadrat hitung sama dengan 3,67 kurang dari sama dengan 9,49 yang merupakan nilai dari X kuadrat tabel. Maka karena dia memenuhi H0 diterima, sehingga sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, materi yang selanjutnya adalah uji normalitas menggunakan Lilliefors. Pemisalan, misalkan kita mempunyai sampel acak dengan hasil pengamatan X1, X2, X3 sampai dengan Xn yang sampel tersebut akan kita uji hipotesis nolnya, yang dimana apakah sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal atau melawan hipotesis tandingan bahwa berdistribusi tidak normal. Oke, yang selanjutnya adalah karakteristik dari penggunaan uji Lilliefors. Penggunaan uji Lilliefors memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, digunakan untuk data N kurang dari 30. Artinya, data tersebut berupa sampel. Yang kedua, jenis data yaitu nominal, ordinal, rasio, dan interval.
Yang ketiga, data tunggal. Yang keempat, data dasar belum diolah. Nah, karakteristik sudah. Kemudian, kita akan mempelajari langkah-langkah pengujian uji normalitas menggunakan Lilliefors. Jadi, buat teman-teman, kalau kalian ingin menguji data normalitas menggunakan uji Lilliefors, alangkah baiknya kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu H0, di mana sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian, H1 yaitu sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian, langkah yang kedua yaitu menentukan taraf signifikan atau alfa. Biasanya kita menggunakan taraf signifikan yaitu 5% atau 1%. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Apabila L hitung kurang dari L tabel, maka terima H0. Apabila L hitung lebih dari L tabel, maka tolak H0. Langkah yang keempat yaitu melakukan perhitungan L tabel. Langkah yang kelima yaitu melakukan perhitungan L hitung. Nah, untuk perhitungan L hitung ini ada langkah sendiri. Yang pertama yaitu mengurutkan data sehingga diperoleh nilai X1, X2 hingga Xn. Langkah yang kedua yaitu mencari nilai min dan standar deviasi atau simpangan baku. Yang ketiga, melakukan perhitungan ZI untuk setiap X1, X2 hingga Xn menggunakan rumus yaitu ZI sama dengan XI min X bar per S, atau S di sini merupakan standar deviasi atau simpangan baku. Untuk yang keempat yaitu menentukan nilai tabel untuk masing-masing Z1, Z2 hingga Zn. Nah, untuk menentukan nilai tabel ini, kalian bisa membuka tabel berdistribusi normal. Untuk langkah yang kelima yaitu menentukan nilai FZI, di mana kalian bisa mencari nilai FZI ini dengan membuka tabel Z Tersturn Wolfowitz. Kemudian, langkah yang keenam yaitu menentukan nilai SZI dengan menggunakan rumus SZI sama dengan banyaknya Z1, Z2 hingga Zn dibagi N, yaitu banyaknya data. Untuk langkah yang terakhir untuk menghitung L hitung, yaitu menentukan nilai L hitung yaitu mutlak dari FZI dikurangi SZI. Nah, langkah yang terakhir dari pengujian Lilliefors yaitu membuat simpulan berdasarkan nilai L hitung dan L tabel. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai pengujian data normalitas menggunakan uji Lilliefors. Nah, untuk teman-teman semua agar lebih bisa memahami materi tersebut, mari kita simak contoh soal berikut. Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal bahas contoh soal dari uji normalitas menggunakan uji Lilliefors ya teman-teman. Nah, di sini udah ada tabel dari data harga minyak di supermarket kota besar di Pulau Jawa dalam Rp1.000 tiap 1 liternya. Ada data dari Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Di sini kita akan menguji normalitas dari data Jakarta dan Surabaya aja nih teman-teman untuk gambaran contoh dari uji normalitas menggunakan uji Lilliefors gitu ya. Oke, jadi di sini udah ada tahap-tahapan penyelesaiannya yang udah disampaikan sama Kak Reken tadi. Pertama kita tulis dulu bentuk hipotesis dari uji normalitasnya, yaitu ada H0 dan H1. H0 itu kriteria sampel dari populasi berdistribusi normal, dan H1 sampel tidak dari populasi berdistribusi normal. Selanjutnya kita tulis formulasi rancangan analisisnya. Yang pertama kita pilih taraf kesalahannya itu adalah 5%. Selanjutnya kita tulis juga kriteria penerimaan H0-nya, di mana terima H0 jika L hitung lebih kecil dari L tabel gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya statistik hitungnya kita tulis juga. Berdasarkan data tersebut diperoleh nilai min dan simpangan baku. Dari data-data tadi itu udah kita hitung ya menggunakan Excel, di mana min dari data Jakarta itu merupakan X bar J merupakan 20,3,
nilainya. Lalu untuk simpangan baku dari data Jakarta itu 2,31. Selanjutnya ada X bar S, itu min dari data Surabayanya, yaitu bernilai 16,6 dan simpangan bakunya 5,13 nih teman-teman. Nah, kita juga harus menulis atau menggambarkan dengan lengkap data-data yang berupa tabel perhitungan dari data Jakarta dan data Surabaya tadi nih teman-teman, yang berguna untuk menguji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors. Jadi di sini ada tabel ke-10 yang udah teman-teman bisa lihat di layar. Tabel ke-10 perhitungan uji Lilliefors data Jakarta. Di sini ada XI-nya, kita tulis XI-nya yang merupakan data-data yang udah kita ketahui tadi di soal di data Jakarta. Setelah itu ZI-nya kita hitung dengan rumus yang udah disampaikan sama Kak Reken tadi. Dimana rumus ZI-nya yaitu apa tadi teman-teman? Jadi rumus ZI itu sama dengan XI dikurang X bar per S. Itu ya teman-teman yang udah disampaikan sama Kak Reken tadi nih teman-teman, diingat-ingat lagi ya. Nah, kita cari ZI-nya menggunakan rumus itu. Kita dapatkanlah data-data berikut. Lalu kita cari juga FZI-nya. FZI kita seperti yang sudah disampaikan juga, FZI cara mencarinya kita buka tabel Z test run Wolfowitz yang udah ada nih teman-teman. Jadi kita dapatkanlah angka-angka ini dari tabel tadi, tabel Z test run Wolfowitz. Selanjutnya kita tentukan juga, kita tulis secara lengkap SZI-nya. SZI kita dapatkan dari rumus, apakah teman-teman masih ingat? Jadi rumusnya itu banyaknya ZI, banyak Z1 sampai Zn per dibagi N, dibagi jumlah data, kayak gitu ya, dibagi banyak data, sorry teman-teman. Jadi gitu ya. Lalu selanjutnya kita tentukan juga secara lengkap nilai dari L hitung nih teman-teman, yang merupakan nilai mutlak dari FZI dikurang SZI. Lalu kita dapatkanlah angka-angka berikut nih teman-teman. Kalian bisa langsung aja menggunakan rumus-rumus tadi di Excel. Jadi kalian bisa dengan mudah untuk mendapatkan data-datanya tadi gitu ya. Oke. Setelah itu ini juga tabel 11, yaitu tabel perhitungan uji Lilliefors dari data Surabaya. Nah, untuk perhitungannya juga sama, kita tulis ulang XI-nya dari data yang kita ketahui. Lalu ZI-nya kita tulis dengan rumus yang sama yang sudah kakak sampaikan tadi. Lalu FZI-nya kita buka tabel Z Thorsten Wolfowitz. Terus selanjutnya SZI kita menggunakan rumus yang sama seperti yang kakak sampaikan tadi. Lalu kita tulis juga secara lengkap nilai mutlak dari FZI dikurang SZI yang merupakan L hitungnya nih teman-teman. Terus setelah itu kita tentukan nilai maksimum dari L hitung nih teman-teman. Kan banyak banget nih L hitungnya. Kita pilih nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimum dari L hitung yang ada pada tabel itu kita tentukan. Yang pertama di tabel perhitungan uji data Jakarta itu ada 0,140 nih nilai maksimumnya. Kita bisa lihat ya. Nih ada 2, 0,140-nya. Lalu selanjutnya untuk tabel perhitungan uji data Surabaya kita punya nilai terbesarnya itu adalah 0,194 nih teman-teman. Oke gitu ya. Jadi kita udah tahu nih nilai L hitung maksimum dari tabel-tabel uji perhitungan data dari data Jakarta dan data Surabaya gitu ya. Terus selanjutnya kita tulis secara lengkap L hitung maksimum yang udah kita pilih tadi, dimana L hitung maksimum dari FZI dan SZI itu yang pertama untuk data Jakarta adalah 0,140 dan berdasarkan tabel 10 atau tabel uji dari data Surabaya itu L hitung maksimumnya adalah 0,194 gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tulis statistik tabelnya atau L tabelnya. L tabel bisa kalian buka atau kalian dapatkan, nilai L tabel bisa kalian dapatkan dari tabel uji normalitas
dengan uji Lillie Force. Jadi ada tabel normalitas uji Lillie Force nih teman-teman, yang bisa kalian lihat di sebelah ini. Oke. Nah, nilai L tabel dari tabel tadi yang udah kita dapatkan dengan taraf kesalahannya itu 5%, dimana alfanya itu 0,05 dan n-nya adalah 10, banyak datanya adalah 10, kita dapatkan nilai L tabelnya adalah 0,258. Kan bisa cek di sini ya. Nah, setelah itu kita udah dapet nih L hitung dan L tabelnya. Setelah itu kita tariklah kesimpulan nih teman-teman. Sorry banget, ini harusnya angka 2 ya. Nah, jadi yang pertama, kesimpulan untuk data minyak di Jakarta, oleh karena L hitung itu sama dengan 0,140 dan itu merupakan nilai yang lebih kecil dari L tabel yang merupakan 0,258, maka H0 diterima nih teman-teman. Jadi kesimpulannya, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal nih. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang kedua, data minyak di Surabaya itu uji normalitasnya oleh karena L hitung itu bernilai 0,194, di mana nilai itu lebih kecil daripada L tabel yang merupakan 0,258, maka H0 diterima. Jadi kesimpulan akhirnya, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal nih teman-teman. Jadi kedua data minyak di Jakarta dan di Surabaya itu dua-duanya berasal dari populasi berdistribusi normal. Gitu ya teman-teman. Jadi itu dia contoh dari penyelesaian soal uji normalitas menggunakan uji Lillie Force. Selanjutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini yaitu sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang biasanya sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Nah, berikut langkah-langkah dalam melakukan uji Kolmogorov-Smirnov ini. Yang pertama, menentukan hipotesis, di mana hipotesis terdapat dua, yaitu H0 dan H1, di mana H0 merupakan sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, dan H1 merupakan sampel yang berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menentukan taraf signifikan. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian, di mana jika dihitung kurang dari sama dengan D tabel, maka H0 diterima, dan jika dihitung lebih dari D tabel, maka H0 ditolak. Yang keempat, melakukan perhitungan D tabel. Langkah yang kelima yaitu melakukan perhitungan dihitung, di mana untuk menentukan dihitung ini kita membutuhkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang kedua, menentukan nilai dari nilai mutlak F0x dikurangi SNx, di mana F0x adalah distribusi frekuensi kumulatif teoritis dan SNx adalah distribusi frekuensi kumulatif skor observasi. Dan langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai dari dihitung, di mana dihitung ini sama dengan maksimum nilai mutlak F0x dikurangi SNx. Langkah terakhir dari menentukan uji ini yaitu membuat simpulan berdasarkan nilai dihitung dan D tabel. Nah, untuk lebih memahami dari uji Kolmogorov-Smirnov ini akan disajikan contoh. Berikut adalah data produktivitas kerja karyawan dari suatu perusahaan. Bisa dilihat di tabel. Di tabel ini terdapat kelas interval dan frekuensi, dengan kelas interval 9 sampai 10 memiliki frekuensi 9 dan seterusnya. Dari data tersebut, ujilah normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita lanjut ke penyelesaian ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama yaitu kita harus membentuk hipotesis uji normalitasnya terlebih dahulu. Hipotesis ada dua, yaitu H0 dan H1, di mana H0 merupakan sampel dari populasi berdistribusi normal dan H1 merupakan sampel dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Untuk formulasi rancangan analisisnya kita menggunakan taraf kesalahan 5%. Kriteria penerimaan H0 yaitu terima H0 jika D hitung kurang dari sama dengan D tabel. Untuk statistik hitungnya, berdasarkan data tersebut diperoleh perhitungan sebagaimana tersaji pada tabel data produktivitas kerja karyawan, di mana tabelnya bisa dilihat di slide selanjutnya, yaitu diperoleh dihitung sama dengan maksimum nilai mutlak F0x dikurangi SNx sama dengan 8/92 sama dengan 0,09.
Nah, berikut tabel hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke statistik tabel. Diperoleh di tabel sama dengan 1,36 per akar N sama dengan 0,14. Selanjutnya kita tarik kesimpulan. Oleh karena dihitung sama dengan 0,09 dan di tabel sama dengan 0,14, ya maka 0,09 kurang dari 0,14 diperoleh dihitung kurang dari di tabel. Maka H0 diterima. Jadi, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan membahas uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Di sini sudah disajikan data X1 dan X2, diisi masing-masing 20 data, dengan X1 yang merupakan keterampilan proses siswa dan X2 prestasi belajar siswa. Kita menggunakan hipotesis H0 sampel dari populasi berdistribusi normal dan H1 sampel tidak dari populasi berdistribusi normal dengan taraf kesalahan 5% atau 0,05. Oke, langkah yang pertama, kita input data yang akan dianalisis ke dalam SPSS. Di sini kita input ke dalam satu kolom yang sama karena masing-masing variabel memiliki 20 data, jadi di sini kita input datanya sampai 40 data ya. Kita beri nama ini data variabel X. Kemudian kita pilih menu Analyze, kita pilih Non-Parametric Test, dan kita pilih Legacy Dialogues. Kemudian kita pilih One Sample KS atau satu sampel KS. Setelah muncul kotak dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov, kita masukkan data yang akan diuji ke dalam tes variable list dengan tanda panah. Di sini kita klik variable X-nya, kita klik tanda panah sampai ini masuk ke tes variable list, kemudian kita klik OK. Pada output, kita lihat baris paling bawah dan paling kanan yang berisi nilai dari seek to tail sebesar 0,200. Interpretasinya adalah jika nilainya lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Jika nilainya kurang dari 0,05 atau 5%, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Kita ketahui bahwa nilai 0,200 ini lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka H0 diterima. Jadi, data ini dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan membahas uji normalitas menggunakan SPSS Shapiro-Wilk. Di sini kita sudah memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. X ini keterampilan proses siswa dan variabel Y keaktifan siswa dengan masing-masing variabel 20 data. Untuk hipotesisnya, H0 sampel dari populasi berdistribusi normal dan H1 sampel tidak dari populasi berdistribusi normal. Kemudian formulasi rancangan analisisnya di sini taraf kesalahannya 5% atau 0,05. Input data ke dalam SPSS di dalam satu kolom yang sama. Di sini jadi terdapat 40 data dalam satu kolom ya. Kemudian pada kolom sebelahnya kita beri nama kolom variabel. Di sini kita tuliskan angka 1 pada setiap data dari variabel X sampai 20 data. Kemudian kita tuliskan 2 untuk data dari variabel Y. Di sini sampai data ke-20 dari variabel Y ya. Seperti ini. Kemudian kita klik variabel view. Kita lihat pada baris kedua. Pada variabel ini kita lihat bagian value. Di sini kita klik titik 3. Setelah muncul value label seperti ini, kita masukkan value 1. Ini untuk label variabel X. Kemudian kita klik add, lalu value 2 untuk label variabel Y. Kita klik add juga, lalu kita klik OK. Di sini kita klik analyze, lalu descriptive statistic, kita klik bagian explore. Setelah muncul kotak dialog explore ini, kita masukkan X_Y ke dalam dependent list dan variabel ke dalam faktor list. Kemudian kita klik plots. Di sini kita harus checklist normality plots with test ya. Pastikan ini sudah terchecklist. Lalu kita klik continue dan kita klik OK.
Nah, outputnya ini sudah terlihat test of normality-nya. Di sini terlihat nilai sig untuk variabel X sebesar 0,569 dan nilai sig untuk variabel Y sebesar 0,232. Simpulannya, data variabel X atau keterampilan proses siswa ini memiliki nilai sig sebesar 0,569, di mana nilai 0,569 ini lebih dari 0,05 atau 5%, maka H0 diterima. Jadi, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian kita lihat yang kedua, data pada variabel Y atau keaktifan siswa memiliki nilai sig sebesar 0,232, di mana nilai 0,232 ini lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka H0 juga diterima. Jadi, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.